Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini, tanggal 19 Agustus, 2 hari ini saya mendapat beberapa pertanyaan. Tidak hanya dari netizen yang aktif mengikuti YouTube saya, tetapi juga dari beberapa tokoh politik dan kalangan media di Sumatera Barat. Saya ingin bacakan lalu kemudian mencoba menjawabnya pelan-pelan. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan 2 kabupaten kota di Sumatera Barat. 1 DPRD Kabupaten Solok dan satunya lagi DPRD Kota Bukit Tinggi. Pertanyaannya yang pertama, seandainya partai sudah memberhentikan ketua DPRD yang berasal dari partai yang bersangkutan, lalu kemudian mengusulkan nama baru, apakah ketua DPRD yang lama masih bisa untuk memimpin sidang DPRD? Ini dikaitkan dengan pasal 42 PP 16 2010. Yang pertama tentu saja saya ingin mereview dulu bahwa yang dimaksud dengan PP yang disebut itu, yaitu PP 16 2010, itu sudah diganti oleh peraturan pemerintah nomor 12 2018. Tentangnya sama, yaitu pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD. Isi dari pasal 42 yang dimaksud oleh penanya itu menjadi pasal 36. Isinya kurang lebih sama. Di pasal 36 atau pasal 42 yang lama itu disebutkan bahwa, saya bacakan pelan-pelan, pasal 36 itu ayat 1, masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Ayat 2-nya, pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD, ketiga diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang keempat diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Apa yang dimaksud dengan diberhentikan? Kemudian ayat 3-nya menyebutkan bahwa pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal A. terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan, dan yang kedua, partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika kita membaca atau melihat misalnya kasus di Kota Padang dulu dan kemudian sekarang di Bukit Tinggi, maka yang berlaku adalah pasal 36 ayat 3 huruf B. Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika partai politik di mana yang pimpinan DPRD itu berasal sudah berkirim surat datang ke bagian risalah persidangan atau siapapun yang menerima di kesekretariatan Dewan, maka jawaban dari sekretaris DPRD tentu tepat, akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana kemudian proses itu terjadi? Prosesnya tentu sudah diatur di dalam tata tertib, bahwa usulan itu kemudian disampaikan di dalam rapat paripurna, lalu kemudian rapat paripurna membacakan ini, dan tentu tidak ada perdebatan yang banyak karena ini adalah ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan memang titah amanah penugasan dari partai politik sudah berakhir sejak
permohonan itu disampaikan. Tetapi proses administrasinya masih tetap berlangsung. Nah, siapa yang memimpin sidang? Yang memimpin sidang tentu saja itu secara kolektif kolegial unsur pimpinan. Kalau misalnya yang diminta berhentinya wakil ketua DPRD, maka ketua masih bisa memimpin sidang. Tapi ketika misalnya ketua DPRD yang meminta, maka pimpinan sidang bisa itu dilakukan oleh unsur wakil ketua DPRD. Karena tidak mungkin yang bersangkutan memproses atau memimpin sidang untuk pemberhentiannya. Jika itu dilakukan juga tidak apa-apa juga. Karena ketua DPRD existing itu masih ketua DPRD yang lama. Jadi secara elegan beliau sebagai kader partai tentu memimpin rapat, lalu kemudian menyampaikan ada surat, lalu kemudian yang bersangkutan menyerahkan palu sidang kepada unsur pimpinan yang lain, dan kemudian prosesnya tetap dilakukan. Nah, proses ini berlanjut misalnya ketika paripurna sudah selesai, lalu diserahkan kepada wali kota, kepala daerah, lalu melanjutkan prosesnya itu setelah paripurna itu berhasil mengambil keputusan bahwa menerima rekomendasi usulan untuk pergantian pimpinan DPRD, maka kemudian disampaikan kepada gubernur, lalu gubernur yang akan kemudian memproses secara administrasi. Nah, bagaimana proses sidang-sidang ketika sedang dilanjutkan ini? Jadi saya katakan sepanjang secara administratif belum ada ketentuan untuk mengesahkan yang bersangkutan tidak lagi menjadi ketua DPRD, maka bisa saja yang bersangkutan menarik diri begitu untuk tidak memimpin sidang, lalu pimpinan DPRD yang lain, para wakil, atau kalau yang berhenti wakil ya ketua tetap jalan berdua atau bertiga bersama yang lain. Prosesnya tetap berjalan seperti itu. Tetapi tentu saja timbul pertanyaan kalau yang bersangkutan yang berhentikan masih juga memimpin sidang. Meskipun secara hukum positif saya mengatakan bahwa yang bersangkutan masih bisa ikut di dalam sidang sampai kemudian secara administratif terjadi peralihan. Bagaimana kemudian mekanisme pemilihan ketua DPRD, penetapan ketua DPRD yang baru? Tentu saja bersamaan dengan surat meminta berhenti pimpinan DPRD yang lama, usulan pimpinan DPRD yang baru kan tetap disampaikan. Ketika penyampaian itu prosesnya juga sama, diatur di dalam peraturan tata tertib. Nah, yang bersangkutan nanti menjadi salah satu unsur pimpinan DPRD ketika sudah disetujui dalam paripurna, diserahkan kepada kepala daerah menyerahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, lalu secara administratif, lalu ditetapkanlah pimpinan dan kemudian dilantik sebagai pimpinan DPRD yang baru. Sejak pelantikan itulah pimpinan DPRD yang baru sudah dapat melaksanakan tugasnya. Timbul lagi pertanyaan berikutnya, apakah kemudian berbagai rancangan peraturan termasuk peraturan daerah, misalnya sekarang sedang membahas rencana pembangunan jangka menengah yang dipimpin oleh DPRD, pimpinan DPRD yang lama yang sedang proses itu tetap sah? Jawabannya tentu saja sah, karena kolektif kolegial pimpinan DPRD itu masih tetap ada, sekalipun salah seorang di antaranya sudah diminta untuk diganti oleh partai politik, tetapi tetap ketika proses administrasinya itu belum sampai kepada gubernur, dan kemudian gubernur belum juga menyerahkan kepada DPRD, lalu kemudian DPRD belum juga melakukan pelantikan pimpinan yang baru, tetap pimpinan yang lama masih dianggap sah ketika memimpin sidang, karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Saya selalu mengatakan bahwa argonya itu mulai jalan ketika sudah ada pelantikan. Artinya pengesahan secara politis di DPRD lewat paripurna, pengesahan administrasi itu melalui proses gubernur, dan pelantikan oleh ketua atau salah satu pimpinan dari pengadilan negeri yang menyaksikan pelantikan pimpinan DPRD yang baru. Sahabat pembelajar,
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini muncul juga hari ini ketika pertanyaannya begini. Bagaimana kemudian pandangan Bapak mengenai pengesahan rencana pembangunan jangka menengah? Ini untuk kasus DPRD Solok. Paripurna awalnya dipimpin oleh Ketua DPRD, namun karena ada mosi tidak percaya kepada DPRD, kemudian terjadi kericuhan. Nah, pada saat kericuhan itu, Ketua DPRD menskor sidang, lalu kemudian tanpa meminta pendapat persetujuan anggota. Berselang beberapa waktu kemudian, akhirnya paripurna dilanjutkan oleh Wakil Ketua. Pertanyaannya, apakah sidang yang diskor oleh Ketua DPRD itu bisa dilanjutkan oleh Wakil Ketua tanpa sepengetahuan Ketua DPRD? Sahabat pembelajar, pertanyaan berikutnya, bagaimana legalitas dari paripurna yang dilanjutkan oleh Wakil Ketua? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu berbeda dengan ketentuan yang tadi. Yang harus kita baca adalah ketentuan yang mengatur keabsahan dari paripurna. Saya pikir saya harus menyiapkan secara khusus pertanyaan kedua ini melalui kajian yang lebih komprehensif yang membahas mengenai keabsahan dari sidang paripurna. Untuk menjawab pertanyaan serumit ini, saya pikir saya ingin mulai dari hal-hal yang mendasar. Dalam peraturan pemerintah nomor 12 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, dan itu rata-rata dijadikan rujukan oleh DPRD untuk penyusun tatibnya, itu disebutkan bahwa rapat paripurna itu adalah rapat dewan yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, lalu kemudian ya salah satu jenis rapat ya, kemudian dari sampai LM kalau tidak salah jenis rapat yang banyak itu di dewan, dan dia sifatnya terbuka. Jadi rapat paripurna DPRD itu terbuka. Rapat DPRD juga, rapat paripurna DPRD juga wajib itu dilaksanakan secara terbuka, kata-katanya begitu. Kemudian rapat paripurna DPRD juga harus dilaksanakan di gedung DPRD, kecuali dalam keadaan kahar. Dalam keadaan kahar itu kalau dalam bahasa ininya ketika dalam keadaan force majeure begitu ya. Ketika misalnya ada kerusakan karena gempa bumi, ada banjir, ada sesuatu yang tidak mungkin tidak mengganggu keselamatan. Tapi kalau tidak kahar ya wajib dilaksanakan di gedung DPRD begitu. Nah, lalu bagaimana keabsahan yang ditanyakan tadi kan keabsahan. Saya ingin bacakan ketentuan pasal 97 di peraturan pemerintah itu. Pasal 97 itu bunyinya ayat 1, rapat paripurna itu memenuhi quorum, ini quorumnya dulu, apabila dihadiri 3/4 dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan angket dan hak menyatakan pendapat, serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Jadi quorum itu jika dihadiri oleh 3/4. 3/4 dari 35 orang itu berapa ya? 34 dibagi 4 begitu, sekitar 9 kali 4, 7 kali 4 28, 8 kali 4 ya sekitar 8 sampai 9 orang dikali 3 berarti sekitar 22 orang gitu ya, 24 orangan, itu 3/4-nya. Lalu kemudian pokoknya 34 dari jumlah anggota, 3/4 dari anggota DPRD. Kemudian yang B-nya dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPRD kalau untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD. Nah, ini fokus kita di sini. Kemudian yang ketiga, rapat paripurna memenuhi quorum jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat yang dimaksud oleh A dan B. Jadi ada 3 kriteria ya. Kriteria pertama, jumlah yang hadir itu 33/4 dari jumlah anggota DPRD di Kabupaten Solok yang Bapak tanyakan tadi.
3/4 dikali 35, Bapak bisa hitung berapa jumlah quorumnya. Kalau mengenai hak angket, hak menyatakan pendapat, atau keputusan yang diambil untuk usulan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tidak, ini kasusnya bukan soal ini semua kan. Kemudian yang B, dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD. Kasus kemarin tidak untuk pemberhentian pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan perda dan APBD. Nah, inilah yang kemarin itu, kalau misalnya itu paripurna untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah dan bentuknya perda, masuk kategori ini. Jadi yang hadirnya itu 2/3. Tentu saya pikir kemarin ketika rapat sudah dibuka itu sudah 2/3. 2/3 dari anggota DPRD itu harus hadir ya. Lalu bagaimana keabsahan dari putusan? Sekarang kita bacakan pasal 97 ayat 2-nya. Keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila A. Disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk yang pertama itu, yang 3/4 yang hadir, yaitu untuk hak menyatakan pendapat, usulan pemberhentian kepala daerah, itu persetujuannya oleh 2/3. Kemudian yang B, kalau perda tentang RPJMD, tentang usul pemberhentian pimpinan DPRD, maka disetujui oleh setengah 1/2 jumlah anggota DPRD. Jadi oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi sahnya itu kalau hanya setengahnya saja. Nah, kemudian yang C-nya disetujui dengan suara terbanyak kalau untuk rapat yang lain-lain. Bagaimana untuk kasus yang kemarin itu? Jadi DPRD Kabupaten Solok sebetulnya rapat paripurna baru sah ya untuk pengambilan putusan tentang rencana pembangunan jangka menengah jika dihadiri oleh 2/3. 2/3 dari 35 ya kita paham bersama berapa jumlahnya. Kalau semuanya hadir, lalu kemudian rapat bisa diteruskan. Tapi kemudian ketika rapat itu diskor, persoalannya rapat diskor, kemudian ketika dibuka lagi quorum sudah tidak ada. Misalnya, kalau quorum tidak ada kurang dari 2/3, pertanyaannya bisa dilanjutkan tidak? Nah, lagi-lagi tergantung di peraturan DPRD-nya. Tetapi saya yakin di peraturan DPRD ketika rapat itu kemudian dibuka, lalu kehadiran peserta juga akan diabsen lagi. Dan ketika diabsen, kalau kurang dari 2/3, jadi fokus saya bukan pada apakah wakil ketua berhak untuk melanjutkan sidang atau tidak, tetapi persoalannya apakah memenuhi quorum atau tidak, rapat paripurna itu dilaksanakan, dan kemudian apakah ketika pengambilan keputusan juga memenuhi keabsahan dari pengambilan keputusan atau tidak. Saya pikir itu saja. Jadi pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 2018 bisa jadikan rujukan untuk menyimak kasus atau ricuhnya sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok kemarin. Saya pikir itu mudah-mudahan sedikit memberikan jawaban atas kegalauan beberapa teman dan media terkait kasus Kabupaten DPRD Kabupaten Solok. Mudah-mudahan segera dapatkan titik temu. Salam konstitusi, salam sehat, dan dirgahayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.